Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Agrisna Fianinda dan rekan saya Restu Santi Arafati dan Wahyu Rizka Amelia dari kelompok 2 akan mempresentasikan fermentasi pangan, yaitu keju. Jadi keju itu gimana sih cara buatnya, terus karakteristiknya apa, pengendalian mutunya bagaimana, akan kita sampaikan pada presentasi kali ini. Berikut pengertian keju. Keju merupakan produk fermentasi olahan susu dengan melalui proses pengentalan dan koagulasi. Proses pengentalan dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim yang biasanya disebut rennet yang kemudian akan diproses selanjutnya. Nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya sejarah keju. Keju mulai dikenal saat masa Yunani kuno. Yang pertama, pada mitologi Yunani kuno menyebutkan bahwa Aristaeus sebagai penemu keju. Dan yang kedua ada Odyssey, tulisan dari Homer pada 800 SM mengatakan bahwa Cyclops membuat keju dengan menggunakan susu domba dan kambing. Yang ketiga pada masa Romawi kuno. Bangsa Romawi dikenal sebagai bangsa pertama yang melakukan pematangan dan penyimpanan keju. Kemudian yang keempat ada Homer tahun 1184 SM, mulai dikenal dengan jenis keju bernama Sintos yang dijual oleh bangsa Yunani ke bangsa Romawi. Dan yang kelima ada Aristoteles yang berkomentar tentang keju yang dibuat oleh susu kuda dan kedelai. Dan yang keenam ada Varro tahun 127 SM, menyadari perbedaan keju-keju dari beberapa lokasi dan memberikan komentar tentang kemampuan mencerna keju tersebut. Masih di masa Romawi kuno, yang ketujuh ada Columella tahun 50 Masehi, menulis tentang bagaimana proses pembuatan keju dengan sangat detail dan lengkap. Yang kedelapan ada Pliny pada masa 77 Masehi, menulis buku berjudul Historia Naturalis yang menyebutkan tentang cantal, yaitu keju dari susu sapi, yang dinamakan berdasarkan pegunungan cantal di Auvergne. Berikutnya ada pada masa Eropa zaman pertengahan, yaitu Kekaisaran Romawi menyebarkan teknik pembuatan keju di Eropa. Yang ke-10 mulai dikenal dengan adanya keju parmesan pada tahun 1597. Yang ke-11 ada di tahun 1697, pada tahun 1697 dikenal dengan keju Gouda. Yang ke-12 ada keju Camembert pada tahun 1791. Berikutnya ada keju pada zaman modern. Yang pertama ada pada abad ke-19, Ferdinand John menjadi orang pertama yang menemukan bahwa proses pematangan keju diarahkan oleh mikroorganisme. Yang kedua, pabrik pertama yang memproduksi keju dibuka pada tahun 1815 di Swiss, tetapi di Amerika Serikat merupakan tempat produksi keju dalam skala terbesar. Dan yang ketiga, saat ini diperkirakan ada lebih dari 400 jenis keju di dunia. Berikutnya, pada masa Perang Dunia II, keju buatan pabrik semakin populer, mengalahkan keju yang dibuat secara tradisional. Sejak saat itu, pabrik-pabrik telah menjadi sumber penghasil keju terbesar di Amerika dan Eropa. Kemudian ada karakteristik produk keju berdasarkan kadar air, yaitu dibagi 5 tipe keju. Yang pertama, tipe keju sangat keras, di mana kadar airnya hanya mencapai 26-35 derajat. Peramainya dengan bakteri, contoh kejunya keju parmesan. Kemudian yang kedua yaitu keras, di mana kadar airnya mencapai 35-45 persen. Pemeramannya dengan bakteri, tekstur tertutup, dan tekstur terbuka. Contohnya ada keju cheddar, Cheshire, Swiss, dan Emmental. Kemudian tipe keju semi keras di mana kadar airnya mencapai 41-52%. Pemeramannya dengan bakteri dan kapang. Contohnya keju Edam, Gouda, Brie, dan Black Velvet atau keju biru. Kemudian ada keju semi lunak, yaitu kadar airnya mencapai 45-55%, pemeramannya dengan bakteri. Contohnya keju Limburger. Kemudian tipe keju lunak, itu kadar airnya tinggi mencapai 55% sampai 80%, tidak melakukan pemeraman dan dengan kapang. Contohnya itu Camembert dan cottage.
Kemudian, karakteristik produk keju berdasarkan metode pengasaman, di mana bagi menjadi dua, yaitu pengasaman langsung dan menggunakan fermentasi. Yang pengasaman langsung ini tanpa menggunakan starter bakteri, namun ditambah dengan asam asetat, asam asitat, asam laktat, jus buah, dan lain-lain. Dengan menggunakan penambahan renat atau sejenis enzim protease untuk menggumpalkan susu. Karakteristiknya yaitu kejunya mulur dan mudah meleleh. Contohnya keju putih, mozzarella, ricotta, kuah, cottage, dan lain-lain. Yang menggunakan fermentasi itu menggunakan penambahan bakteri atau starter dengan menggunakan masih penambahan renat dan dapat dikonsumsi langsung atau diperam. Karakteristiknya itu sangat unggul dalam cita rasa, aroma, kandungan senyawa bioaktif, dan contohnya itu ada keju parmesan, cheddar, edam, brie, dan gouda. Nah, kemudian karakteristik produk keju berdasarkan tipe starter atau bakteri. Yang pertama starter mesofilik, yaitu suhunya mencapai 26 sampai 36 derajat Celcius. Contohnya Leuconostoc subcremoris dan Leuconostoc mesenteroid subcremoris. Biasanya dipakai di dalam pembuatan keju cheddar dan lain-lain. Kemudian starter termofilik. Nah, starter termofilik ini sangat sering digunakan di produksi keju. Suhunya itu 42 derajat Celcius. Bakterinya itu seperti Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus spp. Keju yang dapat dibentuk menggunakan bakteri starter termofilik ini yaitu keju Swiss, Italia, cheddar, gouda, Emmental, dan lain-lain. Kemudian ada starter tambahan. Nah, starter tambahan ini tidak banyak memproduksi asam laktat. Penambahan Propionibacteria, Bifidobacteria, dan juga Penicillium sebagai bakteri probiotik untuk menambah cita rasa khas saat diperang. Kemudian yaitu quality control, di mana quality control ini mengacu pada controlling bahan mentah, kemasan, dan produk fermentasi. Bahan mentah sendiri dilakukan berbagai tes. Yang pertama, tes alkohol, tes berat jenis, dan tes fisik. Kemasannya sendiri ada dua kemasan, yaitu kemasan primer menggunakan PE atau nilon, kemasan sekunder menggunakan plastik 1 kg atau karton. Nah, produk fermentasinya ini tak luput mengkontrolling menggunakan proses pembuatan keju. Nah, di mana proses ini akan dijelaskan di dalam video berikut. 10.000 liter susu sapi diproduksi setiap hari. Susu sapi kualitas unggul inilah yang akan menjadi bahan utama pembuatan keju. Selain itu, pabrik milik Mr. Fritz juga menggunakan susu kambing untuk membuat keju. Tapi produksinya tidak banyak, karena penyuka keju susu kambing masih sedikit. Tidak sebanyak keju susu sapi. Nah, ini dia ruang pasteurisasinya. Di sini susu akan disterilisasi melalui proses pemasakan untuk membunuh bakteri. Tangki ini mampu memproses 8.700 liter susu per jamnya. Selama 18 detik, susu akan dipanaskan dengan suhu 75 derajat Celcius. Setelah itu, suhunya akan diturunkan kembali sampai 31 derajat Celcius. Teknik pasteurisasi seperti ini mampu mempertahankan kandungan gizi pada susu sapi. Tapi karena suhu pemanasannya tidak terlalu tinggi, maka tingkat kesterilan susunya juga tidak tahan lama. Makanya, susu-susu ini harus segera diolah lagi. Susu yang disimpan akan mengalami proses fermentasi. Dan untuk mempercepat proses fermentasi agar bisa menggumpal menjadi keju, susu harus dicampur dulu dengan bakteria kultur dan rennet, atau sejenis enzim penggumpal yang dapat mengasamkan susu. Selain untuk mengasamkan susu, proses fermentasi dengan mikroba ini juga bisa membunuh bakteri jahat yang merusak susu. Sehingga susu bisa lebih awet deh. Nah, di dalam tangki berkapasitas 8.500 liter inilah, susu akan dibentuk menjadi keju padat atau hard cheese. Proses pencampuran yang terjadi di dalam tangki akan mengubah laktosa susu menjadi asam laktat, sehingga akan terbentuk endapan atau gumpalan-gumpalan susu. Selain menggunakan mesin, proses pengadukan susu ternyata masih ada yang menggunakan cara tradisional loh. Cara ini sengaja tetap dipertahankan untuk menghasilkan keju dengan tekstur yang lebih lembut. Selain dari cara mengaduknya, perbedaan tekstur pada tiap-tiap keju juga bergantung pada kadar airnya. Dan keju yang lembut umumnya masih mengandung sekitar 50% air.
Dengan cara yang lebih sederhana seperti ini, dibutuhkan timing yang tepat untuk mendapatkan gumpalan keju yang bagus. Nah, ini dia hasilnya. Wah, seperti kembang tahu ya. Selanjutnya, tinggal saring dan cetak. Untuk keju bertekstur lembut seperti ini, proses mencetaknya bisa dengan cara manual karena lebih gampang. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi keju sampai 2 ton loh. Mantap kan? Untuk keju jenis hard cheese, mencetaknya harus dengan alat press. Gumpalan susu dari tangki akan langsung dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke mesin press ini. Jenis keju hard cheese yang paling umum kita jumpai di Indonesia adalah keju cheddar. Pasti sudah pada tahu kan? Keju yang asalnya dari desa cheddar Inggris itu bentuknya lebih padat dan biasa digunakan sebagai campuran bahan pembuatan kue. Selama 15 menit, mesin akan terus bergerak untuk mengisi tabung. Kemudian akan ada pre-press selama 5 menit untuk mengetahui berapa lama keju bisa ditekan. Mesin ini bisa mengisi hingga ratusan tabung sekaligus loh. Nah, baru deh, tekan. Beratnya bisa mencapai 40 kg. Oke deh, kejunya sudah jadi tuh. Tapi masih kenyal-kenyal seperti tahu. Tahap selanjutnya adalah penggaraman. Caranya dengan mencelupkan keju ke dalam larutan yang mengandung garam untuk mempercepat proses pemadatannya. Selain itu, garam juga akan membentuk rasa dan aroma keju, sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Wih, banyak banget kan kejunya? Keju-keju ini masih harus didiamkan dalam rak-rak penyimpanan selama beberapa waktu untuk menyempurnakan proses fermentasinya. Proses fermentasi di dalam ruang penyimpanan inilah yang akan menghasilkan aroma menyengat pada keju karena ada banyak gas amoniak yang dikeluarkan. Tapi semakin lama penyimpanannya, rasa kejunya justru semakin enak loh. Selama masa penyimpanan, keju juga perlu dicuci setiap 2-3 hari. Tujuannya untuk mencegah keju agar tidak kering, serta menjaga nutrisi bagi bakteri fermentasi untuk terus tumbuh. Untuk jenis keju lunak memerlukan waktu fermentasi sekitar 4 minggu. Sedangkan jenis keju keras memerlukan waktu hingga 2-3 tahun. Untuk keju ukuran besar, potong dulu segitiga seperti potongan pizza. Sedangkan yang ukuran kecil bisa langsung masuk ke mesin packing. Nah, kalau yang ini adalah jenis keju dari susu kambing. Warnanya relatif lebih putih. Sekarang kita pilih kejunya yuk. Nah lo, bikin pusing kan milihin keju sebanyak ini? Buat penikmat keju yang bertekstur lembut, pilih saja keju jenis Camembert, ricotta, atau brie ini. Nah, kalau yang suka keju padat, ada banyak banget nih pilihannya. Baik, selanjutnya adalah pengendalian mutu bahan baku dilakukan uji di ruang quality control. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu diuji alkohol 70%. Yang bertujuan untuk mengidentifikasi lemak itu pecah atau tidak dan ditandai dengan adanya gumpalan partikel-partikel yang kasar dan menempel pada dinding tabung reaksi. Yang kedua yaitu diuji berat jenis bahan, bertujuan untuk menguji kesegaran susu. Banyaknya padatan susu membuat berat jenis susu itu naik dan kandungan air itu meningkat mengakibatkan berat jenis susu itu menurun. Lalu yang ketiga yaitu dilakukan berbagai uji, dari uji kebersihan wadah, kebersihan susu, bau, rasa, kadar lemak, laktosa, protein, total solid, density, pH, kadar air, dan suhu menggunakan laktoscan. Yang keempat yaitu disesuaikan data standar nasional Indonesia. Sebelum produksi keju harus diuji sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jika hasil angkanya itu mendekati dengan standar nasional Indonesia, maka dapat dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Selanjutnya adalah komposisi susu berperan penting dalam pembuatan keju. Ada 4 komposisi susu yang kita uji. Yang pertama, kadar protein susu. Terdiri dari kasein dan juga albumin, dan dapat menentukan kualitas susu yang dihasilkan. Protein pada susu bisa menurun selama penyimpanan karena adanya mikroorganisme. Protein juga sebagai sumber nutrisi mikroorganisme, sehingga mikroorganisme itu dapat menghasilkan bau busuk seperti asam-asam organik. Yang kedua yaitu kadar lemak susu. Faktor yang mempengaruhi kadar lemak pada susu yaitu jenis sapi, umur, periode laktasi, interval pemerahan, iklim, pakan, dan penyakit. Semakin tinggi kemampuan berproduksi susu, maka kadar lemak dalam susunya akan rendah.
Yang ketiga yaitu warna susu. Susu dengan kualitas yang baik akan menghasilkan warna putih kekuningan. Warna putih dari susu karena hasil dispersi dari refleksi oleh globula lemak dan partikel koloidal dari kasein fosfat. Yang warna kuning dihasilkan karena lemak dan karotin yang dapat larut. Yang keempat yaitu aroma susu. Asam-asam lemak membuat aroma susu menjadi khas. Aroma susu dengan kualitas yang baik adalah tidak bau tengik. Susu yang tidak sesuai dengan standar dengan adanya perubahan aroma disebabkan karena adanya pertumbuhan mikroba dan susu menjadi asam. Akibat aroma diserap oleh lemak susu. Selanjutnya adalah pengendalian mutu pengemasan keju. Ada 6 yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama pengemasan keju dengan menggunakan kemasan primer yaitu plastik PE atau nilon, lalu kemasan sekunder dengan karton atau plastik 1 kg, dan kemasan tersier dengan keranjang 50 kg. Kemasan plastik hampa udara agar mencegah kontaminasi mikroorganisme dan memperpanjang umur simpan dari keju itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pengemasan dengan segel dan juga vakum. Menggunakan segel biasa dengan cara diatur sampai titik 6, lalu disegel dengan ujung plastik dipegang agar tidak keriting dan disegel selama 3 detik. Yang ketiga yaitu kode tanggal produksi berupa barcode. Negara Indonesia menggunakan kode tanggal produksi dengan angka 889 pada 3 angka di depannya sehingga mudah terdeteksi identitasnya. Yang keempat adalah penempelan label dan penomoran badge. Sebagai tanda pengenal suatu batch untuk penelusuran riwayat lengkap pembuatan keju, mulai dari seluruh tahap produksi, pengawasan, sampai ke distribusi. Yang kelima yaitu penyimpanan keju dengan mengatur suhu dan juga RH. Jika suhu dan RH penyimpanan tidak sesuai, maka berdampak buruk pada produk keju itu sendiri. Jika RH itu tinggi, maka akan menyebabkan kering saat penirisan. Lalu karena kelembapan tinggi itu sehingga keju akan bersifat basah. Yang terakhir yaitu disimpan dan didistribusikan. Suhu penyimpanan keju itu dengan 18 sampai 25 derajat Celcius. Begitu juga dengan didistribusikannya dengan suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Dan sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, perbuatan, dan ucapan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.